Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka. Kalian bisa panggil saya Eka, Kak Eka, Mbak Eka, Bu Eka juga nggak apa-apa. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Meskipun saat ini kita tengah berada di situasi pandemi COVID-19, tapi tidak menghentikan semangat kita untuk terus belajar dari rumah. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar materi mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih itu individu, apa itu kelompok, dan apa itu hubungan sosial? Kita akan bahas bersama-sama di video ini. Jadi, teman-teman tonton sampai selesai ya. Yang pertama, individu. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata individu? Jadi, teman-teman, individu itu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum. Artinya, kesatuan terkecil. Jadi, individu itu tidak bisa dibagi-bagi lagi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya memiliki perbedaan karakteristik. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa individu ini adalah seseorang, perorangan, yang bersifat tunggal, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, antara individu satu dengan individu yang lain itu memiliki perbedaan, teman-teman. Perbedaan apa? Perbedaan karakteristik. Perbedaan karakteristik seperti apa sih yang dimaksud? Nah, jadi teman-teman, antara individu satu dengan individu yang lain itu pasti karakteristiknya berbeda. Contoh, ciri-ciri fisik. Ya, dari warna kulit, bentuk muka, bentuk tubuh itu pasti berbeda. Sekalipun anak kembar ya, yang dilahirkan bersama pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya yang satu pemarah, yang satu baik banget, sabar banget. Nah, itu bedanya. Jadi setiap individu itu spesial ya teman-teman, karena memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Individu ini tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Ya, individu ini membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya individu ini disebut sebagai makhluk sosial. Nah, karena individu ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, makanya individu ini membentuk suatu kelompok. Nah, kita akan membahas pembahasan yang kedua mengenai kelompok. Apa sih itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan daripada individu-individu yang berkumpul menjadi satu dalam suatu tempat dan memiliki tujuan yang sama. Klasifikasi kelompok sosial berdasarkan cara pembentukannya dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada kelompok semu, yang kedua ada kelompok nyata. Jadi apa sih itu bedanya? Jadi berdasarkan cara pembentukannya, kelompok semu itu terbentuk secara spontan teman-teman. Kalau kelompok nyata itu terbentuk secara disengaja. Perbedaan yang kedua yaitu terlihat pada cara berinteraksi. Pada kelompok semu, interaksi berlangsung hanya sementara. Tapi pada kelompok nyata, interaksi berlangsung secara terus-menerus. Perbedaan yang ketiga, pada kelompok semu tidak terorganisir dalam wadah tertentu. Sedangkan pada kelompok nyata terorganisir dalam wadah tertentu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada kelompok semu. Misalnya, sekumpulan orang yang berkumpul karena melihat peristiwa kecelakaan. Nah, di situ kan sudah jelas ya bahwa orang-orang ini berkumpul secara spontan, tanpa disengaja. Dan interaksi yang terjadi pun hanya sementara.
Kenapa dikatakan interaksinya hanya bersifat sementara? Karena mereka itu berbicara seperlunya saja, teman-teman. Misalnya ada orang yang tanya, di sana ada apa? Ada kecelakaan. Kenapa itu kok bisa? Oh, itu ada motor nabrak ini mobil gitu. Udah selesai sampai situ. Mereka nggak akan membahas masalah di luar peristiwa kecelakaan itu. Sini saya akan mencontohkan yang kelompok nyata. Saya ambil contoh organisasi intrasekolah atau OSIS. Teman-teman pasti tahu ya. Di situ OSIS terbentuk dalam suatu wadah tertentu. OSIS diwadahi oleh sekolah ya. Dan interaksi yang terjadi pun secara terus-menerus. Contohnya ketika OSIS rapat. Nih, anggota OSIS rapat pada suatu hari. Terus minggu berikutnya itu rapat lagi karena mereka mungkin mau ada event. Nah, berikutnya rapat lagi. Jadi interaksinya itu secara terus-menerus. Nah, karena mereka saling kenal. Mereka sadar bahwa aku tuh anggota dari OSIS gitu. Jadi aku harus ada di sini, harus ngobrol sama yang lain. Beda kalau sama kelompok yang semu tadi. Kan mereka nggak saling kenal gitu. Oke, sampai di sini teman-teman semuanya paham ya? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hubungan sosial. Nah, jadi apa sih itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah interaksi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hubungan sosial di sini juga bisa dikatakan dengan interaksi sosial ya, teman-teman. Nah, syarat daripada hubungan sosial ini apa aja sih? Menurut Suryono Sukanto, syarat terjadinya interaksi atau hubungan sosial ada 2. Yang pertama, harus ada kontak sosial. Dan yang kedua, harus ada komunikasi. Nah, kita bahas dulu yang kontak sosial. Kontak sosial ini bisa bersifat positif, juga bisa bersifat negatif. Bersifat positif apabila mengarah pada kerjasama, sedangkan bersifat negatif apabila mengarah pada pertentangan. Syarat terjadinya hubungan sosial yang kedua adalah harus ada komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini ada unsur pokoknya, teman-teman. Ada 4 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, harus ada komunikator. Apa sih itu komunikator? Orang yang menyampaikan pesan dalam komunikasi itu namanya komunikator. Unsur pokok yang kedua, harus ada komunikan. Nah, komunikan di sini adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya harus ada pesannya ya. Jadi harus ada pesan yang ingin disampaikan dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya yang terakhir adalah media. Jadi harus ada media. Ini sebagai perantara. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa antara individu, kelompok, dan hubungan sosial ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa individu itu tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka dari itu, individu membentuk suatu kelompok sosial, dan kelompok di sini membentuk hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, atau kelompok dengan individu, atau individu dengan individu di dalam kelompok tersebut, sehingga tercipta hubungan sosial di masyarakat. Dari apa yang sudah dijelaskan, saya harap teman-teman semua paham ya apa yang dimaksud dengan individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, untuk mengetes kemampuan teman-teman semuanya, saya ada tugas nih. Nah, teman-teman, coba identifikasi hubungan sosial baik antara individu dengan individu atau dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang ada di sekitar rumah teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa upload tugas tersebut di media sosial kalian di Instagram. Nah, jadi kan teman-teman bisa main sosmed sekaligus berbagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya. Demikian pembahasan mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.